Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Tini dan Nanda. Nah teman-teman, hari ini aku akan membagikan resep wingko babat. Wingko babat ini meskipun tekstur bagian luarnya terlihat keras, namun bagian dalamnya ini sangat lembut. Kue ini rasanya manis, gurih dari kelapa, dan aku beri tambahan wijen untuk bagian luarnya. Kalau kalian mau resep lengkapnya, silahkan kalian klik tombol deskripsi. Langsung aja kita ke resep dan cara membuatnya. Bahan yang pertama untuk membuat wingko babat ini adalah kelapa parut. Ini kelapanya setengah tua, kemudian sebanyak 250 gram. Jika kalian menggunakan kelapa yang ukurannya besar, ini terdiri dari setengah butir kelapa aja. Selanjutnya aku tambahkan gula pasir 100 gram. Lalu kemudian ini adalah air kelapa 60 ml. Kemudian aku tambahkan sedikit garam. Selanjutnya akan aku aduk hingga rata. Setelah rata, kemudian aku masukkan tepung ketan sebanyak 170 gram secara bertahap. Aku aduk lagi hingga rata, kemudian setelah itu aku akan tambahkan sisa dari tepung ketannya. Kemudian aku akan aduk rata lagi. Ini sudah selesai aku aduk rata, dan tekstur adonannya ini sedikit lembek ya teman-teman. Selanjutnya, karena aku mau bagian luar wingko babatnya ada wijennya, aku beri sedikit wijen di bagian permukaan piring. Kemudian aku ambil sedikit adonan, kira-kira ini 50 gram, kemudian aku bulatkan. Setelah dibulatkan, kemudian aku tekan supaya adonannya menjadi pipih. Setelah kira-kira sudah rapi, kemudian aku akan letakkan di bagian piring yang sudah ada wijennya. Aku balik supaya dua-duanya permukaannya itu semua kena wijen. Kemudian lakukan lagi hingga adonan wingko babatnya ini habis. Ini dia wingko babat yang sudah selesai aku bentuk. Untuk satu resep ini menjadi 12 buah. Kemudian akan aku panggang dengan menggunakan wajan anti lengket. Selanjutnya nyalakan api dan selama proses memanggang, gunakan api kecil aja, contohnya seperti ini. Kita tunggu hingga wajannya panas. Setelah wajannya panas, aku akan masukkan adonan wingko yang sudah dibentuk sebelumnya. Karena aku menggunakan wajan yang ukurannya cukup kecil, jadi hanya muat 4 saja dalam sekali memanggang. Setelah adonan wingko babat yang sudah dibentuk tadi dimasukkan ke dalam wajan, aku akan tekan-tekan dengan menggunakan spatula supaya bagian bawah wingko babatnya bisa matang merata. Setelah ditekan-tekan, kemudian selanjutnya kita tunggu hingga bagian permukaan bawahnya ini mulai kecoklatan. Setelah bagian bawahnya ini mulai kecoklatan, maka selanjutnya ini bisa dibalik. Setelah selesai dibalik, kemudian aku akan tekan-tekan lagi bagian atasnya supaya bagian bawahnya itu juga matang merata. Kita tunggu hingga bagian permukaan bawahnya ini nanti kecoklatan. Karena bagian bawahnya ini sudah mulai kecoklatan, maka wingko babatnya ini udah matang dan siap diangkat. Dan ini dia wingko babatnya sudah matang semua dan ini sudah selesai. Bagi teman-teman yang suka video ini silahkan kasih like dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Dan jangan lupa tinggalkan di kolom komentar beberapa pertanyaan seputar resep wingko babat ini. Demikian aja untuk video kali ini. Makasih teman-teman yang udah nyimak videoku dari awal hingga akhir tanpa skip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.